Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pemasaran lanjutan akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Niwan Yulia, NPM 1932121314. Nimade Rati Winantari 1932121315, Igusti Putu Laksmita Dewi 1932121307, Angelina Friska Priscilia 1932121013, Doni Saputra 1932121677, Igusti Agung Wisnu Ngurah Wardana 1932121073, Stephen Juvanuel Kristanto 1932121697, Ngakan Putu Putra Aditya Pratama 1932121382. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NPM 19321211677. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu faktor yang harus ditinjau oleh perusahaan sebelum memutuskan masuk ke dalam pasar luar negeri. Jawabannya yaitu perusahaan-perusahaan global lain atau pesaing apakah menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih murah, dan apakah dapat menyerap pasar dalam negeri suatu perusahaan itu. Meninjau apakah pasar asing menawarkan peluang laba yang lebih tinggi daripada pasar dalam negeri ataupun sebaliknya. Meninjau atau merencanakan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Meninjau apakah pelanggan perusahaan pergi ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional atau tidak. Yang A, ada faktor politik, yaitu meninjau apakah keadaan politik dari suatu negara sedang berjalan dengan lancar, sehingga perusahaan pun dapat memasarkan produknya, atau keadaan dari suatu negara tersebut sedang kacau, sehingga peluang untuk menghasilkan profit akan sulit untuk dicapai. Yang B, ada faktor hukum, yaitu meninjau dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang C, ada faktor budaya, yaitu menyesuaikan produk atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perilaku masyarakat suatu negara, sehingga produk atau jasa tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang terakhir ada D, faktor ekonomi, yaitu meninjau dari segi kekuatan ekonomi apakah ekonomi dari suatu negara itu sedang berjalan dengan normal, bergejolak, ataupun sedang berada masa puncaknya. Dikarenakan untuk dapat memasarkan, mengembangkan, dan mendistribusikan barang atau jasa suatu perusahaan tertentu dengan lancar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Laksmita Dewi, NPM 307. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih pasar luar negeri tertentu untuk dimasuki. Dengan cara memperhatikan dan menganalisis, yang pertama, karakteristik demografis. Di antaranya ukuran populasi, tingkat pertumbuhan populasi, derajat urbanisasi, kepadatan penduduk, struktur usia, dan komposisi populasi. Yang kedua ada karakteristik geografis. Di antaranya ada luas negara, karakteristik topografi, kondisi iklim. Yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi. GNP per kapita, distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan GNP, rasio investasi terhadap GNP. Yang keempat ada faktor-faktor teknologi. Tingkat keterampilan teknologi, teknologi produksi yang ada, teknologi konsumsi saat ini, tingkat pendidikan. Yang kelima ada faktor-faktor sosio-budaya. Nilai-nilai yang dominan, pola gaya hidup, kelompok etnik, fragmentasi bahasa. Yang keenam ada sasaran dan rencana nasional, yaitu prioritas industri, rencana investasi infrastruktur. Yang ketujuh ada perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Yang kedelapan, perusahaan harus menentukan jumlah negara yang akan dimasuki. Dan perusahaan juga harus memutuskan jenis pasaran internasionalnya. Yang kedelapan, perusahaan harus menentukan jumlah negara yang akan dimasuki. Dan perusahaan juga harus memutuskan jenis negara yang akan dimasuki dengan beberapa pertimbangan faktor, yaitu jenis produk, faktor geografis, pendapatan dan populasi, iklim politik, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Stephen Juvanuel Kristanto, NPM 19321211697. Akan menjawab pertanyaan nomor 3. WTO sebenarnya tidak memiliki definisi khusus mengenai negara berkembang maupun negara maju. Masing-masing negara bisa menentukan sendiri apakah masuk
negara maju dan berkembang. Kemudian negara lain bisa menilai keputusan pemerintah negara lain dalam menentukan kelompok negaranya. Negara berkembang dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kegiatan ekonomi dan industri rendah. Tak hanya itu, mayoritas penduduknya juga memiliki penghasilan rendah. Sementara itu, Bank Dunia atau World Bank membuat 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan pendapatan per kapitanya. Pertama, negara dengan pendapatan per kapita sebesar 975 US dollar per tahun masuk sebagai negara berpendapatan rendah. Kedua, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara 976 US dollar per tahun dan 3.855 US dollar per tahun masuk sebagai negara pendapatan menengah ke bawah. Ketiga, negara yang masuk sebagai negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita 385,6 US dollar per tahun dan 11.905 US dollar per tahun. Keempat, negara dengan pendapatan per kapita sebesar 11.906 US dollar per tahun atau lebih masuk sebagai negara pendapatan tinggi. Bank Dunia menyebut negara yang masuk dalam daftar pendapatan rendah dan menengah disebut sebagai negara berkembang. Sementara negara dengan pendapatan tinggi masuk sebagai negara maju. Ini artinya negara yang memiliki pendapatan minimal 11.906 US dollar per tahun atau lebih bisa disebut sebagai negara maju. Selain itu, negara maju biasanya memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang. Saya Niwen Yulia, NPM 314 akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan soal apa cara utama memasuki pasar luar negeri? Pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah disediakan dan berlaku di tempat tersebut. Ekspor memiliki beberapa sejumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Tetapi strategi ini juga memiliki kerugian, biaya transportasi, dan hambatan perdagangan internasional yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat menjalankan aliansasi strategis untuk membentuk asosiasi dengan anak perusahaan pemasaran di negara tuan rumah. Kedua, ada proyek turnkey. Proyek ini adalah proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih personel. Proyek tersebut adalah cara bagi perusahaan asing untuk mengekspor proses dan teknologinya ke negara lain dengan membangun pabrik di negara tersebut. Perusahaan industri yang berspesialisasi dalam teknologi produksi kompleks biasanya menggunakan proyek ini sebagai strategi masuk. Strategi ini memungkinkan suatu bisnis internasional untuk terlibat dalam pasar luar negeri, di mana mungkin ada larangan yang berkaitan dengan investasi langsung asing. Kelemahannya adalah secara tidak sengaja menciptakan pesaing di masa mendatang. Selain itu, ini adalah proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih personel. Proyek tersebut adalah cara bagi perusahaan asing untuk mengekspor proses dan teknologinya ke negara lain dengan membangun pabrik di negara tersebut. Perusahaan industri yang berspesialisasi dalam teknologi produksi kompleks biasanya menggunakan proyek ini sebagai strategi masuk. Strategi ini memungkinkan suatu bisnis internasional untuk terlibat dalam pasar luar negeri, di mana mungkin ada larangan yang berkaitan dengan investasi langsung asing. Kelemahannya adalah secara tidak sengaja menciptakan pesaing di masa mendatang. Selain itu, ada kemungkinan pengambil alihan pabrik mereka oleh tuan rumah. Kedua, ada lisensi. Pemberian lisensi atau lisensi adalah pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan penerima lisensi baik secara eksklusif atau non-eksklusif untuk memproduksi produk pemilik lisensi dalam jangka waktu tertentu di pasar tertentu. Pemberian lisensi di negara asal memberikan hak atau sumber daya terbatas bagi pemegang lisensi. Hak atau sumber daya dapat mencakup paten, merek dagang, keterampilan manajerial, dan teknologi yang mana memungkinkan bagi pedagang lisensi untuk memproduksi dan menjual produk serupa di negara tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Andi Madarti Winantari, NPM 315. Di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 4.
yaitu keuntungan licensing. Yang pertama, cepat berkembang tanpa banyak risiko dan investasi modal besar. Yang kedua, membuka jalan untuk investasi masa depan di pasar. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan tambahan untuk pengetahuan teknis dan layanan. Yang keempat, mendapatkan pasar baru yang tidak dapat diakses dengan mengekspor dari fasilitas yang ada. Selanjutnya, risiko politik diminimalkan karena pemegang lisensi biasanya 100% dimiliki secara lokal. Dan yang terakhir, sangat menarik bagi perusahaan yang baru dalam bisnis internasional. Selanjutnya, kelemahan licensing. Yang pertama, kehilangan kendali atas pembuatan lisensi dan operasi yang mana menyebabkan hilangnya kualitas. Yang kedua, penghasilan lebih rendah daripada mode entry lainnya. Yang ketiga, risiko merek dagang dan reputasi hancur karena mitra tidak kompeten. Lalu yang terakhir, mitra asing juga dapat menjadi pesaing dengan menjual produksinya di tempat-tempat di mana pemberi lisensi sudah berada. Lalu, franchising. Ini adalah suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya, untuk menjual produk atau layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya, dibandingkan dengan lisensi perusahaan yang baru dalam bisnis internasional. Selanjutnya, kelemahan licensing. Yang pertama, kehilangan kendali atas pembuatan lisensi dan operasi yang mana menyebabkan hilangnya kualitas. Yang kedua, penghasilan lebih rendah daripada mode entry lainnya. Yang ketiga, risiko merek dagang dan reputasi hancur karena mitra tidak kompeten. Lalu yang terakhir, mitra asing juga dapat menjadi pesaing dengan menjual produksinya di tempat-tempat di mana pemberi lisensi sudah berada. Lalu franchising. Ini adalah suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya, untuk menjual produk atau layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Dibandingkan dengan licensing, perjanjian waralaba cenderung lebih lama. Selain itu, pemilik waralaba menawarkan paket hak dan sumber daya yang lebih luas, yang biasanya mencakup peralatan, sistem manajerial, manual operasi, pelatihan awal, persetujuan lokasi, dan semua dukungan yang diperlukan bagi pemegang izin waralaba untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang sama dilakukan oleh pemilik waralaba. Selain itu, jika licensing melibatkan hal-hal seperti kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan lainnya, maka dalam waralaba, perjanjian ini terbatas pada merek dagang dan pengetahuan operasional bisnis. Saya Gusti Ngurah Agung Wisnuwardana, NPM 1932121073. Di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 4. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk atau sistem operasional bersama pihak kedua berupa pemberian izin guna pemakaian merek, produk dan sistem operasional. Sebagai salah satu mode memasuki pasar internasional, waralaba menawarkan sejumlah keuntungan bagi pemilik waralaba, di antaranya yang pertama, risiko politik rendah. Yang kedua, biaya rendah. Yang ketiga, mengizinkan ekspansi serentak ke berbagai wilayah di dunia. Yang keempat, mitra yang dipilih dengan baik membawa investasi keuangan serta kemanapun manajerial ke operasi. Keuangan waralaba. Ada risiko yang melekat dalam pemberian waralaba secara internasional, termasuk yang pertama, kemungkinan konflik dengan pemegang izin waralaba termasuk sengketa hukum. Yang kedua, sulit untuk mempertahankan kendali atas pegangan izin waralaba. Yang ketiga, tantangan untuk mempertahankan citra pemilik waralaba di pasar luar negeri. Yang keempat, membutuhkan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin waralaba. Selanjutnya, usaha patungan. Usaha patungan melibatkan pembentukan aliansi strategis berdasarkan pembagian biaya dan risiko serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin pengaruh politik. Ada 5 tujuan umum dalam usaha patungan: masuk ke pasar, berbagi risiko dan imbalan, berbagi teknologi dan pengembangan produk bersama, dan mematuhi peraturan pemerintah. Selanjutnya, kerugian usaha patungan. Masalah yang perlu dipertimbangkan dalam usaha patungan adalah kepemilikan, kontrol, lamanya kesepakatan,
harga, transfer teknologi, kemampuan, dan sumber daya perusahaan lokal, dan niat pemerintah. Masalah potensial meliputi yang pertama, bentrokan budaya, yang kedua, konflik atas investasi baru, yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap pengetahuan hak milik, yang keempat, ambiguitas kinerja, yakin cara membagi risiko dan imbalan, yang kelima, kurangnya dukungan perusahaan induk. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akanto Putra Aditya Pratama, NIM 1932121382 dari kelas C10. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai jawaban dari pertanyaan nomor 4 di bagian G, anak perusahaan. Anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Strategi ini menawarkan kontrol operasi bisnis yang lebih ketat. Ada dua strategi dalam pendirian anak usaha di luar negeri, yakni akuisisi dan investasi greenfield. Investasi greenfield adalah pendirian anak perusahaan yang sepenuhnya baru. Ini seringkali kompleks dan mahal, tetapi mampu memberikan kontrol penuh pada perusahaan. Itu juga memiliki potensi paling besar untuk memberikan pengembalian di atas rata-rata. Risiko investasi greenfield tinggi itu terutama terkait dengan biaya dan pengetahuan pasar yang tidak memadai. Strategi entry ini membutuhkan lebih banyak waktu karena kebutuhan untuk membangun operasi baru, jaringan distribusi, dan kebutuhan untuk belajar dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk bersaing di pasar baru. Selanjutnya saya akan melakukan jawaban pada soal nomor 5, yaitu dengan menganalisis atau merencanakan tentang memproduksi suatu produk yang berbeda-beda, seperti A. Memproduksi produk versi regional dan produknya, B. Memproduksi produk versi negara dari produknya, C. Memproduksi produk versi kota dari produknya, dan D. Memproduksi produk versi eceran dari produknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Angelina Pertika Perselia, NPM 013. Bagaimana pemasar mempengaruhi efek negara asal? Negara asal dipahami sebagai efek yang muncul dalam persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh lokasi di mana suatu produk dihasilkan. Lokasi atau negara tempat suatu produk dihasilkan akan mempengaruhi persepsi orang mengenai kualitas produk tersebut. Bagaimana seharusnya perusahaan mengelola dan mengatur kegiatan internasionalnya? Dalam melakukan aktivitas pemasaran internasional terdapat dalam 3 cara. Yang pertama, departemen ekspor. Perusahaan terjun ke pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjualan internasional yang berkembang, perusahaan membentuk departemen ekspor yang terdiri dari seseorang manajer penjualan dan beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkat, departemen ekspor diperluas menjadi sub-sub departemen. Yang kedua, divisi internasional. Divisi internasional diorganisasikan dengan berbagai cara. Staf divisi internasional perusahaan terdiri dari para spesialis dalam pemasaran, manufaktur, riset, keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan serta menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Yang ketiga, organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada kepala eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih untuk berpikir dan membentuk wawasan secara global.